Selamat malam semuanya. Hari ini muncul satu keajaiban baru yang terjadi di Indonesia, di mana para perwira muda anggota kepolisian itu menghadap atau mendatangi rumah Jokowi untuk mendapatkan arahan dari Jokowi. Ajaib gitu ya, ini gimana ceritanya gitu ya. Ya karena peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah kepolisian ini bersama-sama datang ke rumah Jokowi dengan sangat-sangat rapi sekali gitu, sehingga saya kemudian jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya siapa yang kemudian melakukan perencanaan atau mengagendakan pertemuan semacam ini dan diberitakan dengan sedemikian rupa. Dan melihat dari salah seorang yang hadir di sana, ada nama Syarif Muhammad Fitriansah yang dulu dia pernah menjadi ajudan Jokowi ketika Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia, dan dengan kehadiran dia nampaknya dialah yang mengatur atau mengagendakan pertemuan ini. Jadi ya, ini bagi saya adalah sebuah keajaiban, karena dalam kacamata awam saya ini nampak nggak pas. Ini tuh apa ya, ibaratnya tuh kayak ajaib sekali gitu, bagaimana seorang Jokowi memberikan arahan kepada peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri. Bagi orang awam itu nggak pantas gitu ya, karena mau ngapain gitu Jokowi sebagai apa? Bukan kapasitas Jokowi lah untuk kemudian memberikan arahan kepada anggota perwira muda kepolisian ini gitu, karena ini kan soal pendidikan Polri, dan Jokowi memberikan arahan kepada perwira muda polisi ini kan ngapain, mau ngasih arahan apa gitu. Gak nyambung gitu. Jokowi nggak pernah masuk ke akademi kepolisian, belum pernah menjadi anggota kepolisian, ini ngasih arahan sebagai apa gitu. Kok bisa-bisanya ngasih arahan, berani-beraninya gitu. Saya pun gitu ya, kalau saya kemudian dipanggil atau kemudian diminta memberikan arahan misalkan gitu ya, terkait anggota kepolisian atau anggota TNI, saya bingung tuh mau ngasih arahan apa. Ya karena itu kan lingkungan yang sangat berbeda sekali gitu ya. Kepolisian, TNI itu kan ya bukan wilayah sipil seharusnya. Jadi ya kalau orang sipil ngasih materi menjadi pemateri atau memberikan satu arahan apa? Kayak nggak nyambung, kayak nggak ada orang lain gitu. Kayak Polri hari ini kayak kehabisan pemateri gitu, sampai kemudian harus datang ke rumah Jokowi untuk mendapatkan arahan. Bahwa beberapa orang mengatakan ini karena Pak Jokowi adalah mantan presiden 10 tahun, jadi punya pengalaman dan sebagainya. Oke, iya, kita bisa sepakat soal itu karena faktanya memang demikian. Tapi bagaimanapun ini Polri. Ini wilayah kepolisian gitu, bukan jabatan sipil, jadi berbeda rasanya pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh Pak Jokowi untuk kemudian diberikan arahan atau diberikan kepada anggota kepolisian menjadi sangat gak relevan. Apa coba gitu, masa anggota Polri kemudian mendapatkan arahan dari orang yang gak paham soal sistem dan apa yang terjadi di dalam kepolisian. Jadi saya sangat yakin bahwa Pak Jokowi itu nggak paham di situ, bahwa Pak Jokowi pernah jadi presiden, iya, tapi di soal pendidikan Polri, Pak Jokowi nggak bisa apa-apa, bukan wilayahnya ini gitu. Ya ini kan ibarat orang yang tidak pernah kuliah gitu ya, terus harus ngajar mata pelajaran kuliah. Mungkin bisa gitu ya kalau soal urusan bisnis ya, karena ada pebisnis yang mungkin dulu tidak sempat kuliah, mungkin bisa gitu ya kalau urusannya masih nyambung gitu, masih ada kaitannya, bisnis, manajemen misalkan. Tapi kalau anggota kepolisian, pendidikan kepolisian, ini materi apa yang mau disampaikan gitu, apalagi datangnya ke rumah Jokowi yang arahannya itu kayak penting sekali karena harus disampaikan di rumah Jokowi. Jadi arahan yang dilakukan di rumah Jokowi ini ya bagi saya itu adalah sebuah poin yang juga kurang pas atau tidak masuk akal gitu, karena saya juga membayangkan itu kan ibaratnya seperti misalkan mahasiswa yang belajar di rumah dosennya. Itu masih agak masuk akal, meskipun itu janggal gitu ya, dan patut kita curigai atau patut kita pertanyakan. Ini ibaratnya jadi sekelompok mahasiswa yang belajar di rumah orang yang bukan siapa-siapa, bukan dosennya, bukan bukan pembimbingnya,
bahkan bukan satpam di kampusnya. misalkan gitu. Jadi kan kayak mau ngapain gitu. Kalaupun misalkan Pak Jokowi dibutuhkan, misalkan diundang untuk kemudian memberikan arahan atau pelatihan, ya seharusnya Pak Jokowi lah yang datang ke kampus atau ke tempat Polri seharusnya gitu ya, dan itu dengan undangan misalkan gitu ya, untuk mengisi materi apalah, manajemen atau apa gitu kan. Mungkin bisa Pak Jokowi datang sebagai pengajar atau memberikan arahan atau masukan-masukan kepada peserta didik ini gitu. Tapi kalau peserta didiknya yang datang ke rumah Pak Jokowi, ini bagi saya menunjukkan satu kekuasaan yang sangat luar biasa. Jokowi seperti terlihat gitu ya, seperti ingin dilihat sebagai orang yang masih punya kekuasaan, masih sangat berkuasa, atau bahkan jadi seperti kayak Kapolri. bukan kemudian setara dengan Pak Sigit atau Listio Sigit gitu ya, tapi jadi kayak apa ya? Jadi kayak lebih berwibawa, lebih punya kuasa di kepolisian gitu, sehingga ya jadinya orang yang berada di luar sistem atau di luar wilayah kepolisian kemudian bisa memberikan arahan terkait kepolisian, kan kayak hebat sekali gitu, kayak pemiliknya gitu. Kayak pemilik Polri gitu kan. Jadi ya bukan siapa-siapa, bukan Kapolri, bukan anggota kepolisian, belum pernah menjadi anggota kepolisian, terus kemudian memberikan arahan kayak yang punya gitu. Dan kemudian dengan pertemuan ini yang sudah beredar di media hari ini, ya meskipun itu sebelumnya kan diposting di akun pihak kepolisian dan kemudian dalam beberapa jam dihapus gitu ya, tapi ini sudah menjadi pemberitaan di mana-mana, fotonya sudah beredar luas sekali, sehingga ini kemudian menimbulkan satu tanda tanya, apakah pihak kepolisian atau setidaknya di elitnya atau Kapolrinya mengetahui terkait kegiatan atau agenda ini. Karena ini soal pendidikan Polri loh, ini seharusnya nggak bisa main-main dan harus rapi gitu ya, nggak bisa kemudian tiba-tiba datang ke rumah Jokowi untuk mendapatkan pelajaran baru. Nggak bisa gitu, sehingga ini patut ditanyakan apakah pihak kepolisian itu juga sudah tahu dan perlu rasanya ada klarifikasi. Ya, beberapa hari lalu muncul berita yang menggelegar sekali ya di forum Purnawirawan TNI ya. Ada tuntutan yang dibacakan yang mengganti wakil presiden ya melalui MPR ya. Lalu tadi baru saja dibahas oleh Bung Ali Kurahman ya, bagaimana ada apa namanya, polisi lah ya kalau nggak salah tuh ya, polisi muda ya, dan itu ke rumah Pak Jokowi. Ya mungkin Pak Jokowi ngasih arahan atau apa gitu ya, tapi ini sebagai orang awam kayak nggak masuk akal gitu ya. Arahan apa misalnya seperti itu? Wong Jokowi tidak lagi jadi presiden, Wong Jokowi tidak pernah di akademi militer, kepolisian dan yang lainnya misalnya. Kok bisa-bisanya gitu loh. Agak aneh juga ya. Ini Pak Jokowi sudah tidak lagi sebagai presiden atau masih tetap merasa jadi presiden? Masih merasa tetap masih berpegang dengan kekuasaan atau masih punya kuasa gitu ya. Dan Pak Jokowi ini ya wajar saja kalau dia dihujat terus gitu ya, dikritiki terus, karena aktif sekali memberikan komentar-komentar. Dan bahkan media-media kalau kita melihat ya, diliput dan lain sebagainya, seperti apa gitu ya, respon-respon Pak Jokowi setiap hari pasti muncul di media. Pak Jokowi namanya pasti ada ya. Kok bisa gitu ya? Aneh sih ya, tapi nyata. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin ingin tahu jawabannya, saya akan coba baca jawaban dari teman-teman kita saja, karena saya tidak terlalu jauh untuk mencampuri ke sana ya. Kalau bahasa Betawi, Jokowi itu colokan, kok mau sampai hati apa wo nggak tersinggung. Nah, kayak itu yang saya maksud ya. Prabowo kan presiden, Pak Jokowi sudah habis jabatannya, tapi kok para aparatur negara itu pergi ke sana gitu ya. Apa tadi, polisi ya? Ya polisi ya.
Kok pergi ke situ ya? Kok bisa gitu loh? Dihina saya diam, dimaki-maki saya diam, difitnah juga saya diam. Tapi kalau saya disuruh berhenti berbohong, saya akan lawan. Kalau yang punya kuasa Jokowi, berhenti sajalah Prabowo jadi presiden kalau begitu. Bisa-bisanya seperti itu ya. Ini Pak Prabowo harus hati-hati juga nih ya. Kita tahu takutnya juga dihianati juga tuh ya, ditusuk dari belakang gitu ya. Dalam dunia politik apapun bisa terjadi teman-teman ya. Itu sering sekali banyak saya temukan komentar-komentar seperti itu di video saya. Pak Prabowo harus hati-hati, Pak Prabowo harus waspada pada pengkhianat dan lain-lain gitu ya. Apalagi beberapa waktu lalu ada menterinya di Kabinet Merah Putih mengatakan Jokowi masih bos saya, katanya seperti itu. Agak lain ya. Jangan-jangan ada matahari kembar atau apa, betul gak ya? Apa nih, penggarahan di sini artinya indoktrinasi. Satu, bagaimanapun Polri adalah partainya Pak Jokowi. Sigit adalah ketua partai, Pak Jokowi adalah ketua Dewan Pembina. Dua, partai oligarki dipimpin Aguan, Pak Jokowi pembinanya. Ketiga, dan itu berlaku juga pada partai PBNU, pimpinan Kiai Yahya Koil Stakuf. Di samping juga terjadi dan berlaku bagi Abdesi, Pak Jokowi juga ketua Dewan Pimpinan Pembina Abdesi. Pada jajaran TNI ada Agus Subianto, tapi sampai saat ini permainan politiknya lebih tidak kasat mata, tapi saya menduga juga pimpinannya Pak Jokowi. Ini adalah 5 partai kuat yang mendukung pergerakan politik Pak Jokowi. Kita kan tahu juga ya seperti apa kebenarannya ya. Semoga Kapolri segera diganti agar bisa dirombak total agar aman dari cengkraman Jokowi. Nah, kali ini saya setuju Polri diganti saja ya. Karena gimana teman-teman ya, kalau kita mau lihat situasi ini kayak gimana gitu ya, penuh tanda tanya ya, penuh tanda tanya ya. Dulu saya 2 kali pilih Jokowi dan mengeluhkan, tapi sekarang sedikit pun gak respect. Dulu saya juga benci sama Bung Rocky Gerung dan Abah Anies Baswedan, tapi sekarang mataku melek, ternyata aku salah. Adakah yang seperti saya? Jangankan Polri, sedang Prabowo aja masih minta arahan Jokowi. Itulah model pemimpin kebanggaan 58% rakyat penuh. Kapasitasi bapak itu apa ya? Yang namanya karbitan itu nggak baik hasilnya. Setuju netizen? Kok bisa gini ya? Indonesia ini kacau banget ya kalau sampai seperti itu ya. Ini membuktikan bahwa apa yang saya sudah ketik dari tahun kemarin, bahwa mau sampai kapanpun tidak akan pernah ada satu orang pun di dunia ini yang paling berani bisa melawan kekuatan yang sang Fir'aun yang melebihi Dajjal beserta dengan seluruh keluarga besarnya. Terkonfirmasi Kapolri orangnya siapa? Kayaknya Presiden Prabowo harus berhati-hati. Harusnya Prabowo itu punya rasa kalau harga dirinya sebagai seorang presiden sudah diinjak-injak sama bekas presiden finalis terkorup posisi Arbi. Sebenarnya semua itu ada di tangan Presiden Prabowo. Andai kata Prabowo pro rakyat tidak ke Mulyono, sikat habis semua antek-antek Mulyono sampai akar-akarnya tidak ada lagi bau-bau Mulyono. Aman negara, tapi apalah daya. Seruan Presiden hidup Jokowi, hidup Jokowi. Apakah Presiden sekarang nggak merasa atau pura-pura nggak merasa ya kalau posisinya dilecehkan secara halus oleh Mulyono? Pantesan ada parcok lah sedemikian dekatnya dengan sang mantan. Jokowi seperti benalu di pemerintahan Presiden Prabowo, matahari kembar. Nah, itu yang disebutkah matahari kembar, teman-teman? Saya nggak tahu sih sebetulnya ya, tapi kalau kita melihat keadaan ini kayaknya ada yang janggal ya, ada pertanyaan besar di balik ini semua. Dan ya semoga depannya baik-baik saja lah, kita mengharapkan hal itu ya.
Mungkin teman-teman ada pendapat lain boleh silakan sampaikan di video ini ya. Itu saja saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.